Raya Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Bukannya berempati dan membawa korban ke rumah sakit, pengemudi malah kabur, melarikan diri. Pedagang buah yang tengah mendorong gerobak dagangan lalu menyeberang jalan ini tiba-tiba ditabrak mobil mewah di depan komplek perumahan Arya, Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur. Korban lalu terlempar sejauh 5 meter dan tersungkur di aspal. Sementara gerobak dagangan serta isinya berantakan di jalan. Miris, bukannya menolong korban, pengemudi malah melarikan diri dengan kembali memacu kendaraannya. Kecelakaan ini terjadi saat kondisi jalan cukup ramai dan terekam kamera kendaraan lain. Usai tabrakan, warga dan sejumlah pengendara segera menolong korban dan membawanya ke rumah sakit. Iya, waktu ketabrak dia nggak bergerak waktu pertama. Tapi setelah diobatin, dia udah bisa duduk untuk bawa ke rumah sakit. Video pun viral, polisi dari Satlantas Polres Jakarta Timur masih memburu pengendara mobil untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa tetap waspada di musim pancaroba karena hujan deras dan longsor masih bisa terjadi sewaktu-waktu. Di Bogor, seorang ibu tewas tertimpa tebing penahan tanah saat ke warung di tengah hujan lebat. Banjir berarus deras menerjang Kampung Muara, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, tadi malam. Air bah dari luapan Sungai Cikaret ini menghantam sebuah masjid hingga porak-poranda. Hujan berjam-jam juga mengakibatkan tebing penahan tanah setinggi 2 meter longsor dan menimpa seorang ibu yang tengah berjalan kaki hendak belanja ke warung. Seluruh tubuh korban tertimbun material. Meski korban masih bernafas saat ditemukan, namun nyawanya tidak tertolong dalam perawatan di rumah sakit. Nggak lama, kedengaran dah. Saya di dalam rumah itu ada suara gebruk gitu aja. Langsung saya keluar, karena kedengaran ada suara orang yang, pikir saya sih ada orang yang jatuh gimana. Pas keluar, saya lihat ke sini teh ada longsor. Terus saya samperin agak deketan gitu, kok ada payung. Ada payung, terus kelihatan ada sendal lagi. Wah, ada orang gitu. Meski sudah masuk masa pancaroba, hujan deras masih kerap mengguyur wilayah Jabodetabek. Warga diimbau tetap waspada dengan ancaman banjir dan longsor. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais, menanggapi tuduhan ujaran kebencian soal video yang diunggah di kanal YouTube-nya. Dalam video yang membuat heboh publik, mantan Ketua MPR era reformasi itu meminta Presiden Prabowo menjauhkan Seskap Teddy dari penentuan keputusan di lingkup istana. Mantan Ketua MPR yang kini menjadi Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais, membuat heboh belakangan ini. Melalui video yang diunggah di kanal YouTube-nya, Amin Rais menyebut keakraban Presiden Prabowo dan Seskap Teddy yang dinilai sudah di luar kelaziman. Amin meminta Presiden Prabowo menjauhkan Seskap Teddy dari lingkup istana. Agar Pak Prabowo secara kesatria, tegas dan meyakinkan Prabowo melepaskan diri dari lendotannya si Teddy yang berbahaya itu. Usai membuat heboh, video YouTube Amin Rais soal Seskap Teddy tiba-tiba menghilang. Menteri Komdigi Mutia Hafidz mengakui sesuai kewenangan Komdigi berhak melakukan take-down video yang berpotensi memicu kegaduhan dan memecah belah masyarakat. Jadi melakukan take-down itu adalah juga bagian dari proses langkah hukum yang memang menjadi kewenangan Komdigi. Tidak hanya di take down, video pernyataan kontroversial Amin Rais berbuntut somasi dari Ketua Umum LSM Hajar Indonesia Farhad Abbas. Secara tertulis, Farhad menyebut pernyataan Amin Rais sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Muhammad Kodari menyayangkan Amin Rais terhasut video konten hoax di media sosial. Bagaimana seorang tokoh sepintar, sesenior, seperti Pak Amin Rais itu bisa menjadi korban hoax. Jadi statement dari Pak Amin Rais tentang Pak Teddy,
itu adalah dasarnya hoaks. Meski berpotensi menghadapi kasus hukum, Amin Rais mengaku siap jika harus menghadapi gugatan termasuk dari Seskap Teddy. Menurutnya kewenangan Teddy sebagai Seskap sudah di luar batas, sehingga perlu ada perubahan demi membenahi pemerintahan Prabowo. Pak Teddy ini hanya gulit terus, ya. Sampai-sampai yang menentukan tamu siapa, menteri mana, jenderal mana yang bisa ketemu Pak Prabowo. Singkirkan Teddy ini, ya. Berikan kesibukan, posisi di tempat yang lain, tapi tidak nempel dengan Pak Prabowo. Komdiki tidak berhak. Ya. Jadi yang berhak itu si Teddy, nah itu baru akan dibawa ke pengadilan. Dan di pengadilan saya akan yakin sekali, tunjukkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tragedi menimpa bocah perempuan yang tengah mengikuti les renang untuk pertama kalinya di Pemalang, Jawa Tengah. Akibat lepas dari pengawasan orang tua dan pelatih renang, korban tenggelam dan tubuhnya ditemukan di dasar kolam. Kepanikan terjadi saat pengunjung mendapati tubuh korban, Syakira Disa 7 tahun, tak bergerak di dasar kolam renang RA Desa Lodaya, Randu Dongkal, Pemalang. Korban sebelumnya tengah mengikuti les renang dengan pemanasan dan pengenalan air, serta menggunakan papan pelampung di kolam dengan kedalaman 160 cm. Diduga lepas dari pengawasan, korban malah kembali masuk ke kolam hingga ditemukan sudah tak bergerak di dasar kolam. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Usai kejadian, polisi segera ke lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Ini lagi proses pemeriksaan dari pihak guru les sama pihak pengelola atau yang punya kolam renang ini. Jadi kita ikuti alurnya saja dulu terkait kejadian di hari ini. Sementara, usai dilakukan autopsi, jasad dibawa keluarga ke rumah duka untuk dimakamkan di pemakaman desa setempat. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ya, sementara itu seorang bocah 5 tahun yang dilaporkan hilang menjadi perhatian publik karena tingkah gemasnya saat ditemukan. Bukannya trauma, sang bocah hilang malah tampil menggemaskan dan berpose lucu di depan kamera. Telah ditemukan seorang anak perempuan yang mengaku bernama Askia Nabila Limbong. Bocah 5 tahun ANL yang dilaporkan hilang di Labuan Batu, Sumatera Utara menjadi perhatian publik. Saat berhasil ditemukan dan dihadirkan di kantor polisi, sang bocah justru menunjukkan reaksi tidak terduga. Bukannya menangis atau takut, bocah 5 tahun ini malah terlihat santai dan menggemaskan. Dengan senyum ceria, sang bocah mengajak bercanda personel polisi dan malah pose hormat ke arah kamera. Momen haru penemuan anak seketika mengundang gelak tawa hingga akhirnya viral di media sosial. Sebelumnya, bocah ANL ditemukan seorang warga pada 29 April lalu saat sedang berjalan kaki di sebuah jalan besar sekitar 3 km dari rumahnya. Sang bocah berjalan jauh dari rumah untuk menyusul sang ibu di tempat mengajar. Panik lah Pak, jantungan pas ditolong kakak ipar saya lemas lah, sampai saya WA lagi kakak ipar saya. Kak, jangan kasih tahu ayahnya dulu ya, nggak taunya rupanya ayahnya udah tahu, ditelepon sama tetangga belakang tentara, ditelepon sama Om Dodi. Ini tingkahnya memang menggemaskan gini Kak? Memang kayak gini Pak tingkahnya. Super aktif ya Kak ya? Iya, super aktif. Keluarga menyampaikan syukur dan terima kasih ke jajaran Polres Labuan Batu karena putrinya telah ditemukan. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, selalu waspada saat melaju di jalan raya. Akibat tumpahan solar sepanjang 10 km, puluhan jenis kendaraan mengalami kecelakaan di Bangkalan, Jawa Timur. Bahkan salah satu mobil mewah yang melaju kencang tergelincir lalu menghantam bangunan hingga ringsek. Akibat tumpahan solar, jalan licin dan memicu, 3 pemotor tergelincir bersamaan di Jalan Raya Arosbaya, Bangkalan. Tak hanya pemotor, pengemudi roda 4 juga mengalami kejadian serupa hingga kendaraan tergelincir masuk ke parit pinggir jalan dan nyungsep ke area persawahan. Bahkan, salah satu mobil yang melaju kencang dari arah selatan malah menabrak toko warga hingga ringsek.
Setidaknya terjadi lebih dari 30 kecelakaan yang melibatkan berbagai jenis kendaraan. Dan diduga insiden ini dipicu tumpahan solar di jalan raya pada malam sebelumnya. Guna mencegah kecelakaan kembali berulang, Damkar melakukan penyemprotan secara masif mulai dari depan Mapolsek Arosbaya hingga Jalan Raya Sebaneh atau sejauh 10 km. Kecelakaan lumayan banyak akibat dari kondisi jalan yang licin, jadi banyak pengendara kurang hati-hati. Untuk itu kami menghimbau untuk waspada dan tetap berhati-hati untuk pengendara dari arah Arosbaya menuju Bangkalan. Sementara itu, polisi masih mendalami asal solar yang tumpah dengan mencari identitas kendaraan yang diduga adalah kendaraan jenis tangki BBM. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Cahrawi, iNews melaporkan. Seekor ular king cobra sepanjang 4 meter mengejutkan warga saat ditemukan di dalam rumah dan sembunyi di kamar tidur di Sumedang, Jawa Barat. Sontak kehadiran ular berbisa tinggi itu membuat panik pemilik rumah hingga meminta damkar untuk mengevakuasinya. Menggunakan tongkat penjepit, petugas damkar mengevakuasi ular king cobra sepanjang 4 meter yang menyelinap masuk ke kamar warga di lingkungan Samoja Pasanggerahan Baru, Sumedang. Ular lalu diseret keluar rumah untuk memberikan ruang yang luas bagi damkar sebelum ular ditaklukkan. Sebelumnya damkar dikontak pemilik rumah saat mengetahui adanya ular king cobra yang masuk ke dalam rumah. Apalagi ular bersembunyi di bawah tempat tidur dan membuat penghuni panik dan khawatir membahayakan anggota keluarga. Evakuasi berlangsung selama 25 menit hingga ular berhasil diamankan dan dimasukkan ke dalam karung. King cobra dikenal sebagai ular yang agresif dan memiliki bisa sangat mematikan. Usai diamankan, ular lalu dibawa ke kantor damkar dan rencananya akan dilepas liarkan kembali ke habitat aslinya yang jauh dari permukiman warga. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Hari Pendidikan Nasional diwarnai ambruknya atap ruang kelas sekolah dasar di Sukabumi, Jawa Barat. Kelas yang ambruk sebelumnya akan digunakan ujian kelas 6 hari ini. Atap 2 ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri Ciganas, Ciambar, Sukabumi ambruk saat peringatan Hari Pendidikan Nasional. Kondisi ruang kelas dipenuhi material kayu dan genteng yang berserakan. Saat kejadian tidak ada aktivitas karena para siswa dan guru sedang libur. Padahal 2 ruang kelas akan digunakan untuk ujian kelulusan siswa kelas 6 hari ini. Diduga ambruknya atap ruang kelas karena kondisi bangunan sudah tua dan lapuk dimakan usia. Karena masih ada ruang kelas yang masih bisa dipergunakan untuk ujian dan juga untuk anak belajar, masih ada 3 ruang kelas yang masih bisa digunakan. Selama puluhan tahun, sekolah ini belum tersentuh perbaikan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Atap roboh ini menjadi kado pahit yang mengingatkan bahwa keselamatan dan kelayakan ruang kelas belajar siswa masih menjadi pekerjaan rumah besar dunia pendidikan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Bandung Barat, Jawa Barat mengeluh sulitnya mengakses layanan administrasi kependudukan di Mall Pelayanan Publik. Warga mengaku harus membayar calo agar urusan menjadi lancar. Ke Kabupaten Bandung Barat. Siti Baria mengeluhkan kesulitan mengurus akta kelahiran anaknya di Mall Pelayanan Publik Bandung Barat. Siti mengaku sudah datang sejak pagi dan sempat mendapat nomor antrean, namun hingga siang hari tak kunjung dipanggil. Siti kemudian didatangi seorang yang menawarkan bantuan pengurusan dokumen. Tak berselang lama, dokumen yang dibutuhkan selesai dan Siti memberikan uang. Jam 1, kalau nggak salah jam 1 lebih lah. Soalnya jam 2 di parkiran, udah standby, sambil menunduk. Dugaan praktik percaloan di lingkungan pelayanan publik telah dilakukan investigasi oleh lingkungan pemerintah daerah Bandung Barat. Pemerintah daerah tidak akan mentolerir adanya oknum yang terlibat. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.